Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Saudara-saudara, hari ini saya ingin membawakan satu renungan dari satu ayat yang sangat terkenal sekali. Ayat itu kita ambil dari kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat yang ke-9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepadamu, kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara, ayat ini merupakan perkataan dari Tuhan Yesus kepada setiap saudara dan saya, bahwa posisi saudara dan saya itu diumpamakan seperti anak, dan Dia Tuhan adalah Bapa kita. Dia Bapa yang tahu akan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang menjadi persoalan adalah seringkali kita melupakan akan kunci yang Tuhan sudah berikan kepada kita, atau hak privilege yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hak istimewa itu, hak untuk meminta, hak untuk mencari, hak untuk mengetok. Ketiga hak yang Tuhan berikan kepada kita ini begitu powerful untuk mengubah kehidupan kita. Dalam rangka saudara dan saya untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga, sudah diberikan oleh Tuhan 3 kunci: meminta, mencari, dan mengetok. Manakala saudara dan saya memanfaatkan ketiga kunci ini, maka saya percaya saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa, ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Korelasikan ketiga hal ini, yaitu meminta, mencari, dan mengetok. Korelasikan ketiga hal ini dengan yang beberapa waktu ini seringkali saya bahas, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Kitab Kejadian pasal pertama ayat ke-28 juga ada 3 hal yang kita, saudara dan saya, memiliki tugas dalam rangka untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Apa saja ketiga hal itu? Saya ulangi lagi saudara. Yaitu yang pertama, saudara dan saya be fruitful. Saudara menghasilkan satu produk atau jasa. Lalu yang kedua, saudara dan saya memproduksinya dalam jumlah yang banyak. Saya ulangi lagi saudara, dalam jumlah yang banyak, dalam kualitas yang sama. Lalu yang ketiga, saya tidak cemu-cemu mengulang ini, saudara mendistribusikan produk atau jasa saudara kepada orang-orang sampai ke seluruh bumi, sampai seluas-luas yang saudara saya mampu. Dalam rangka untuk melakukan ketiga hal ini saudara dan saya akan menghadapi begitu banyak hal. Mungkin kita tidak bisa terlibat ke dalam ketiga hal semuanya, tapi mungkin kita bisa terlibat dalam satu poin, yaitu dalam hal untuk mengeluarkan, memproduksi sesuatu yang ilahi, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, atau sesuatu yang unik. Yang kedua, pada poin yang kedua, kita tidak bisa memproduksi, tapi kita bisa membantu orang lain untuk memproduksinya dalam jumlah yang banyak. Saudara mampu membuat dalam jumlah yang banyak, dalam kualitas yang sama. Saudara bisa memberikan kontribusi di situ. Atau mungkin saudara tidak mampu yang kedua, tapi saudara diberikan Tuhan kemampuan untuk yang ketiga. Saudara mampu untuk mendistribusikannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, entahkah saudara pada peran 1, kedua, atau ketiga, atau ketiga-tiganya, atau kedua-duanya, atau cuma hanya satu. Manakala saudara dan saya serius untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan saudara dan saya menggunakan ketiga hal ini, yaitu meminta, mengetok, dan mencari, di saat itulah mujizat itu terjadi. Ketika saudara meminta kepada Tuhan, ketika saudara mengetok, ketika saudara mencari jawaban-jawaban, saudara mencari solusi-solusi dari problem-problem yang saudara dan saya hadapi di tengah-tengah kehidupan kita di bawah matahari ini, saudara dan saya sedang mengundang Tuhan untuk berintervensi, bekerja dalam kehidupan kita. Manakala saudara melakukan hal-hal ini saudara, saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya sendirian menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Tuhan berkata, aku menyertaimu. Saudara ketahui bahwa ketiga hal ini, yaitu meminta, mencari, dan mengetok, telah menjadi hak privilege saudara. Karena saudara dan saya telah diberikan identitas yang baru. Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal, sehingga saudara punya hak untuk pasti menerima. Posisi saudara
yang dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya, di mana saudara saya tidak lagi bisa kehilangan status keselamatan kita, status kita yang benar di mata Tuhan. Sehingga saudara dan saya pasti menerima. Sehingga Tuhan berkata, kalau engkau orang yang di bumi, manusia yang di bumi, tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Saudara ini merupakan satu keyakinan, kekuatan iman setiap saudara dan saya, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menyertai kita. Kalau sudah terhisap ke dalam ketiga hal tadi, dan saudara menggunakan 3 kunci ini, saya percaya saudara, tidak ada satupun kekuatan apapun di bumi ini yang sanggup bertahan melawan saudara dan saya. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jangan saudara menjadi orang yang takut. Berani mengambil langkah, berani berjuang. Buang semua kekecewaan, buang semua ketakutan, buang semua kekhawatiran. Karena Tuhan ada di pihak kita. Kalau saudara punya iman, saudara tidak akan takut lagi untuk kecewa. Kalau saudara mengerti betapa engkau dicintai, engkau tidak akan takut untuk kecewa. Engkau akan berani melangkah dan engkau berkata, Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu. Aku mau ambil alih, aku mau ambil kendali atas perasaanku. Perasaanku harus ditundukkan di bawah otoritas firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendapatkan kebaikan bagiku. Mungkin aku dulu pernah dikecewakan, tetapi aku percaya itu membuat aku belajar untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mungkin aku pernah membuat orang lain kecewa dulu, tapi aku mau belajar untuk sekarang saat ini menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara, kenali diri saudara dan berkatalah, hai jiwaku, tunduk di bawah terus firman Tuhan. Dan ketika saudara melakukan ini, saya percaya mujizat sedang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tuhan berkati setiap kita saudara. Amin, amin, amin.